Nah, ini harus pas teman-teman ya, pas jahitan paha. Kita jahit dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman juga sahabat-sahabat yang lagi bersanteria maupun yang lagi belajar menjahit. Nah, di sini Mas Jimmy akan membuat tutorial cara menggabungkan celana panjang, teman-teman ya. Nah, sebelum simak tayang video ini, silahkan teman-teman tombol like dan subscribe-nya agar saya tak bosan-bosannya membuat tutorial yang terbaru. Nah, tanpa menunggu lama, saya akan menggabungkan celana panjang. Nah, sekarang saya akan menggabungkan untuk celana panjang. Setelah saku, saya buat semuanya untuk samping juga belakang seperti ini. Sekarang cara menggabungnya seperti ini teman-teman ya. Kita gabungkan dan nanti ini kampuh kita buka. Nah, ini kita satukan badan depan dan belakang. Ini posisi sebelah kanan. Nah, ini kita jahit sebelah sini teman-teman. Jahit. Dan ini kita paskan kampuhnya sama belakang. Dan setiap menjahit lurus itu usahakan kita cek untuk terakhir jahitan seperti ini. Kita pegang, kita pegang bahannya atas bawah seperti ini teman-teman ya, agar nanti hasil terakhir jahitan itu bisa pas. Nah, kita imbangi seperti ini. Karena kalau tidak dipegang seperti ini, itu biasanya pas bagian bawah itu ketarik sama gigi sepatu. Untuk menjahit lurus, itu kita pegang seperti ini ya. Hasilnya nanti biar tidak ada kerutan. Nah, di sini juga kita paskan. Nah, seperti ini. Dan pas bagian lipatan untuk celana panjang, nah ini pas batas lipatan, kita kunci yang kuat. Itu biasanya juga rawan sobek teman-teman. Rawan sobek. Ini modelnya agak kecil jadi kita buka sedikit agar nanti pas waktu kita lipat itu pas teman-teman ya. Untuk pas bagian pinggul sampai paha ini harus dijahit ulang kurang lebih 2 kali ya. Dan cara menjahit ulang tembus seperti ini. Tembus seperti ini. Nah, kita kunci. Dan ini kampuh kita buka. Caranya seperti ini. Kita buka. Nah, ini kita tempelkan untuk sakunya seperti ini. Lalu kita kunci pas bagian sini teman-teman. Kita kunci. Nah, setelah kita kunci, baru kita jahit yang sini. Nah, selanjutnya kita balik posisinya, kita jahit dari badan belakang agar bisa pas dengan jahitan yang pertama. Nah, ini sambil kita paskan posisinya, ini kita rogoh dari dalam ya. Kita paskan posisi saku. Nah, seperti ini. Ini kita rapikan untuk sakunya. Nanti saku kita lipat ke dalam. Kita lipat ke dalam seperti ini ya. Nah,
Nah, ini pas bagian posisi samping sudah. Sekarang pas bagian paha. Pas bagian paha ini kita jadikan sekalian. Nah, ini kita awali menjahitnya dari bawah. Ini badan depan di atas karena tembusannya badan depan di atas, teman-teman. Ini kita paskan posisinya. Kita kunci yang kuat. Nah, ini kita pegang pas sebelah sini. Nah, ini kita paskan. Kita kunci yang kuat. Nah, selanjutnya ini kampung kita buka. Dan yang bawah juga kita buka. Kita kedeti seperti ini dulu agar nanti biar mudah cara melipatnya. Dan nanti untuk melipat pas bagian bawah untuk celana panjang itu kita jahit sembunyi. Nah, cara menjahit sembunyi seperti ini teman-teman ya. Ini pakai mesin jahit aja. Nah, caranya seperti ini. Kita lipat pas bagian sini, kita jepit pas batas lipatan agar biar sama. Maka dari itu harus ditembusi ya, agar nanti lipatannya itu sama. Juga hasil panjangnya pun kanan kiri juga sama teman-teman ya. Setelah kita lipat seperti ini, setelah itu kita gedeti teman-teman. Kita gedeti. Nah, seperti ini. Ini pakai ibu jari ya pas bagian kuku sini. Selanjutnya kita balik. Ini kita paskan dengan obrasan. Kita jepit. Kita jepit seperti ini. Lalu kita jahit sembunyi. Caranya seperti ini. Kita jahit pelan-pelan aja. Kita belok-belokkan. Kurang lebih kita ambil satu langkah jarum. Kurang lebih 2 cm. Setiap 2 cm atau 1 cm ini kita bengkok-bengkokkan seperti ini teman-teman ya. Cara mengambilnya satu langkah jarum kalau bisa ya. Maka dari itu harus pelan-pelan cara menjahitnya. Kita belok-belokkan. Nah, ini kita belok-belokkan, pelan-pelan aja. Kita harus imbangi perjalanan mesin. Biar nanti hasilnya maksimal rapi. Dan cara mengambilnya sedikit aja. Sedikit aja. Agar hasilnya rapi teman-teman. Ini harus pelan-pelan. Dan selanjutnya kita cek hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini jahitan sembunyi, teman-teman. Jahitan sembunyi, cara mengesum pakai mesin jahit. Itu lebih cepat dan simple. Nanti teman-teman bisa langsung praktekkan sendiri di rumah. Nanti kalau sudah disetrika itu sudah halus dan rapi, teman-teman. Nah, sekarang kita ukur untuk lingkar pinggangnya sebelum kita jahit pinggangnya ya, antara pas jahitan pesak kita ukur setengahnya lingkar pinggang. Setengahnya lingkar pinggang diukur dari sini teman-teman ya. Setengahnya ada 44,5. Lebih baik kita kasih kelebihan 3 mili. Seperti ini ya. Nah, ini kita paskan 44,5 lebih 3 mili ya agar nanti bisa pas. Nah, ini kita raba seperti ini. Nah, ini kita tandai. Kita tandai nanti pas jahitan pesak. Dan selanjutnya saya akan menjahit pas bagian badan depan yang satunya, teman-teman. Badan depan yang satunya
kita satukan dari samping juga. Nah, di sini kita garis pinggul terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, ini kita jahit yang sebelah sini. Dan ini kain saku jangan diikut jahitkan, yang dijahit sama lapisannya teman-teman untuk kampuh terbuka. Nah, ini kita kunci jahitannya. Nah, kita kunci sebelah sini. Nah, setelah itu pas batas ini kita jahit dari badan depan di atas agar nanti bisa pas ya, karena tandanya berada di badan depan. Nah, ini kita paskan seperti ini. Dan ini kita kunci yang kuat untuk awal jahitan agar tidak lepas jahitan. Dan ini pas bagian lipatan juga dikunci. Biasanya juga rawan sobek, jadi harus dikunci yang kuat teman-teman. Dan pas bagian paha sampai pinggul itu kita jahit 2 kali, dan cara menjahit 2 kali harus ditumpuk. Harus ditumpuk seperti ini agar nanti kampuh bisa dibuka agar halus dan rapi teman-teman ya. Nah, ini kita jahit 2 kali. Dan selanjutnya pas bagian sini kita buka kampuhnya. Kita buka seperti ini ya. Lalu pas bagian sini kita kunci sedikit aja. Dan selanjutnya kita jahit untuk saku yang kurang sedikit tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini kita jahit pas bagian sini dari badan belakang di atas supaya bisa pas dengan jahitannya. Nah, ini spoolnya habis, saya ganti terlebih dahulu. Dan terima kasih buat teman-teman atau sahabat-sahabat yang sudah senantiasa simak terus tayangan dari Damars Jimmy, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang lagi belajar menjahit. Nah, seperti itu ya. Dan nanti teman-teman bisa berkomentar. Insya Allah pasti saya respon teman-teman ya. Pada intinya di sini saya ingin berbagi ilmu. Nah, seperti itu. Maka dari itu, kalau tidak teman-teman berkomentar, saya tidak tahu teman-teman ya, tidak tahu apa yang teman-teman inginkan. Nah, seperti itu. Nah, ini kita jahit di sebelah sini. Dan ini kampuh kita buka. Nah, selanjutnya untuk kain sakunya ini kita potong kurang sedikit aja. Sekarang kita lipat, kita balik, kita lipat ke dalam untuk pas bagian saku sini. Nah, ini posisi samping sudah jadi. Sekarang pas bagian paha kita jahit teman-teman ya. Kita jahit, kita paskan.
Dan di sini kita kunci yang kuat. Biasanya juga rawan sobek, jadi harus dikunci. Ini kita pegang, bagian depan jaga badan belakang. Nah, selanjutnya juga kita jahit sembunyi, teman-teman. Kita jahit sembunyi. Nah, ini kita kedeti terlebih dahulu. Nah, ini kita balik. Kita tarik seperti ini, kita paskan dengan posisi setelikaan. Nah, setelah itu baru kedeti, teman-teman. Kita kedeti, ini kita paskan ya. Ini kita jepit, kita kedeti seperti ini. Ini kita jahit sembunyi seperti tadi. Nah, sekarang kita rapikan sebelah sini ya. Nah, ini hasilnya untuk jahitan sembunyi. Nanti kalau udah delika itu sudah rapi, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita ukur untuk pas bagian sini, lingkar pinggangnya, juga setengahnya lingkar pinggang. Setengah lingkar pinggang dari 89 itu ada 44,5, teman-teman ya. Nanti kita tambah 3 mili aja. Nah, pas bagian sini ya, kita tandai. Kita tandai seperti ini. Nah, ini kita garis kembali pas bagian bawah. Kita garis seperti ini, teman-teman. Dan selanjutnya kita jahit pas bagian pesaknya. Nah, ini kita awali menjahitnya dari pesak. Nanti kita paskan jahitan pas paha kanan dan kiri. Ini kita paskan. Nah, ini harus pas, teman-teman ya, pas jahitan paha. Kita jahit dari sini. Dan untuk menjahit pas bagian pesak, teman-teman harus menjahit 2 kali. Itu soalnya daerah rawan sobek, jadi kita harus menjahit ulang, teman-teman.
Dan cara menjahit ulang nanti kita paskan, jangan dijejer ya. Jadi cara menjahitnya ditumpuk. Nah, dengan maksud nanti kampuh kita buka seperti itu. Nah, ini kita paskan batasnya agar nanti lingkar pinggangnya itu bisa pas. Nah, ini kita jahit 2 kali. Dan cara menjahit 2 kali ditumpuk. Dan selanjutnya kampuh kita buka teman-teman. Kita buka seperti ini ya. Ini harus diratakan. Ini harus merata sama badan kampuhnya. Ini kita sesuaikan ya. Nah, setelah itu kita kunci pas bagian sini. Dan sebelum kita pasang ban pinggangnya, di sini kita pasang terlebih dahulu untuk tali sabuknya. Tali sabuk yang sudah saya buat seperti ini. Ini ukurannya 30 cm 2 lembar ya. Nanti kita bagi 3-3. Untuk tali sabuk kita buat 6. Buat 6 seperti ini. Dan setelah ini nanti teman-teman bisa simak cara menjahit ban pinggang agar tidak melintir, rapi, dan pas dengan ukuran. Ya. Untuk itu bagi teman-teman yang merasa kesulitan menjahit ban pinggang, nanti jangan dilewatkan ya cara menjahit ban pinggang agar bisa agar tidak melintir, rapi, pas dengan ukuran. Nah, ini kita jahit terlebih dahulu untuk tali sabuknya. Nah, ini kita kunci yang sebelah sini. Dan pas bagian samping dari jahitan samping itu ke belakang kurang lebih 2 cm. Dan pas bagian pesak dari jahitan pesak ke kanan 3 cm, ke kiri 3 cm. Nah, jaraknya seperti ini. Nah, lalu kita lipat aja teman-teman ya. Kita lipat dari pesak, kita paskan dari jahitan samping juga agar nanti penempatan tali sabuk itu bisa sama. Kita tandai. Ini kita paskan posisi tali sabuknya. Nah, ini kita jahit yang sebelah sini. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Dan jangan lupa nanti setelah ini cara menjahit ban pinggang agar tidak melintir tapi pas dengan ukuran teman-teman ya. Nah, sekian saja. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.